Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man rajaa istighfar wa min khairan wa min maghfiratan wa min haitsu la yahtasib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan larangan-larangannya. Salah satu perintah Allah adalah kita untuk minta ampun kepada Allah, istighfar. Nabi bersabda, man lazimah istighfar, barang siapa yang mampu, yang mau melazimi istighfar pagi, siang, sore, malam istighfar, jauh min kulli dzaikin makhrajan, maka Allah akan menjadikan baginya dari setiap masalah yang dihadapi akan diberi jalan keluar. Contohnya ketika Nabi Ibrahim akan dilempar ke api, ya, maka yang beliau harapkan adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lah itu kemudian ada solusi, yaitu apa? Allah perintahkan api untuk ini, ya. Yang kedua, orang yang bermula zaman dalam iman, Allah akan mengganti kesedihannya menjadi kegembiraan. Caranya bagaimana? Caranya akan memberikan petunjuk atau hidayah. Contohnya, ya, orang yang diberi sakit itu kan kebanyakan akan merasa sedih, ya. Tapi kalau tidak diberi petunjuk, panggillah orang-orang yang sakit bahwa sakit itu salah satu musibah yang itu tujuannya Allah akan mengangkat derajat tadi di hadapan Allah. Jadi dia yang awalnya negatif thinking menjadi positive thinking, ya. Sehingga akan jadi bagian. Yang ketiga, warga zugu min haitsu ayatasi. Allah akan memberikan kepada dia rezeki dari arah yang dia tidak menyangka. Allah itu kita usahakan untuk menjadi orang-orang yang mau bermulazam
dengan solusi masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, Allah mengubah kesenangan dari kegembiraan. Semoga mengenal kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, rezeki yang halal, barokah dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita lanjutkan untuk model yang kemarin tentang tafakur. Sekarang kita akan pelajari waktu fadilah, waktu yang punya keutamaan dibanding dengan waktu yang lain. Di dalam 24 jam sehari semalam, 3 hari dalam sepekan atau dalam hari itu ada waktu-waktu yang ijabah. Yang pertama adalah di sepertiga malam yang terakhir, ya. Kalau malam dibagi 3, maka sepertiga pertama itu waktu fadilah untuk sholat isya atau sholat atama. Sepertiga yang di tengah itu fadilah untuk tidur, ya. Sare jam 10 sampai jam 2 dini hari itu untuk tidur, ya. Sepertiga yang terakhir adalah untuk beribadah, ya. Nabi sabdakan yang Rabbuna ta'ala, Allah tabaraka ini itu turun ke sama dunia tiap-tiap malam ketika malam tinggal sepertiga bila yang terakhir. Kemudian Allah berfirman kepada hamba-hambanya, wahai hambaku mayyakuni fa'astajib lahu. Wahai hamba-hambaku, barang siapa di antara kamu yang mendoa kepadaku akan aku istijabai, akan aku jawab, ya. Man yas'aluni fa'atuhu, dan barang siapa yang dia meminta kepada aku akan ku berikan apa yang dia minta. Dan barang siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Baik, bahwa sebagian kita itu salah satu bentuk ibadahnya adalah berdoa. Bahkan doa sebagai muhul ibadah, sebagai intinya ibadah. Bahkan sholat itu rangkaian doa-doa, ya. Dari eda sampai dengan doa taudih, itu semuanya doa. Lah doa-doa kita itu akan musro tidak berarti kalau tidak diijabahi Allah Ta'ala. Makanya kemudian kita berusaha bagaimana supaya kita diijabahi Allah. Mulai dengan cara membaca sholawat sebelum berdoa. Kemudian doanya disertai dengan namanya apa? Itu rojak wal khauf, ya. Rojak itu berharap untuk dikabulkan, takut untuk kalau tidak dikabulkan, itu jangan doa. Termasuk juga memilih waktu-waktu yang istijabah, ya. Nah, kemudian sebagian yang istijabah adalah di sepertiga malam yang terakhir. Makanya monggo kalau kita sempat untuk bangun di malam lagi, monggo kita dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian tentang istijabah itu ada 3 kemungkinan, ya.
Yang pertama, istijabahnya dikabulkan apa yang kita minta. Kita minta A dikasih A, tapi namanya dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua, istijabahnya itu ditunda. Kenapa? Karena Allah itu belum waktunya. Kira-kira panjenengan dadi wong sugih blegedu, nggih. Kagungan putra umur 5 tahun nyuwun ditumbasne mugi. Tumbasne mboten Pak. Mboten. Wong sugih lho. Lawan kenal kok yang mau ya besok sampai mungkin itu begitu ya, bisa jadi untuk menunda kita karena belum waktunya. Jatuh surga disemayani sok nek wis umurmu 50 tahun padahal baru 5 tahun mungkin ya harus sabar. Yang ketiga, istijabahnya itu adalah diganti tidak apa yang kita minta. Kenapa? Karena Allah dan yang maha alim dan hakim tahu bahwa apa yang kita minta itu enggak baik untuk kita. Ya, sehingga kemudian diberikan kepada yang lainnya. Ya. Terus yang kedua, kalau meminta akan aku berikan ini lebih besar lagi. Mari kita meminta kepada apa yang ada manfaat kita, ya, utamanya untuk kehidupan di akhirat. Contohnya apa? Yang diminta itu tambahnya iman, takwa, ya, diberi sifat-sifat mulia, sabar, istiqomah, mujahadah dan sebagainya. Meskipun juga boleh minta untuk dunia tadi saja. Orang adalah untuk akhirat, ya, minta rezeki yang banyak boleh, tapi dengan yang halal dan barokah. Karena kalau rezeki hartanya banyak dan melimpah tidak barokah, apa akibatnya? Akibatnya rezeki akan menjadikan kita jauh dari Allah tadi, ya. Terus kemudian yang ketiga, barang siapa yang minta ampun kepada aku beri pengampunan. Ya, jadi kita mau itu perlunya kita namanya iktiraf. Itu adalah mengakui kesalahan kita. Ya, sebagai makhluk yang tempatnya salah dan dosa. Ya, maka kita harus berusaha untuk banyak minta ampun, ya, dengan kita beristighfar. Dan kemudian juga kita dikatakan salah satu cirinya orang beriman adalah wabil asharihum yastaghfirun. Orang iman itu kalau di waktu sahur mereka banyak minta ampun. Makanya monggo diusahakan yang belum istiqomah monggo diistiqomahi untuk bisa bangun di sepermalam yang akan untuk kita menunaikan sholat tahajud. Dan semuanya diberi kekuatan kemudian untuk bangun di malam yang terakhir hari. Kemudian yang kedua, waktu fadilahnya adalah pada bulan Ramadan. Ya, di dalam surat Al-Qadr mengatakan tentang Lailatul Qadar, ya, bahwa itu adanya hanya di bulan Ramadan. Fadilahnya bahwa Al-Qadr min al-Qadar. Malam Qadar itu keutamaannya bahwa amal apapun yang baik yang itu nilainya sama dengan amal yang sama yang dilakukan di waktu yang selama 1000 bulan. Contohnya, ya,
pas malam qadar kita umpamanya sholat 11 rakaat semuanya setengah jam. Ya, setengah jam yang kita lakukan nilainya sama dengan setengah jam setiap malam kali 30 kali 1000 kali. Ya, jadi orang setengah jam kali 30.000 atau kurang lebih 15.000 jam. Kalau kita seandainya pakai sholat 15.000 jam itu berapa boleh jadi nol? Sholat 15.000 jam berapa boleh jadi nol? Ada ngomong dulu. Ya, itu bapak ini. Ya, yang baca Quran, yang dikit juga begitu. Ya, dasar dulu begitu makanya monggo nanti moga-moga kita diberi kesempatan lagi ketemu dengan malam qadar, dan apa itu moga terus digunakan dengan sebaik-baiknya, jangan disepelekan. Ya, sekali lagi dalam waktu yang fadilah. Kemudian lebih lanjutnya pada sahabat kan syahrul Ramadan bulan Ramadan, bulan yang namanya Al-Quran, yang fungsinya sebagai huda linnas, ya, fungsinya sebagai petunjuk nyala dan juga sebagai penjelas antara yang hak dengan yang batil. Contoh saja, ya, kalau orang cari rezeki bagaimana? Kebanyakan orang yang lagi bimakna duit niku sing dipingini duit kata mau berkata penting berkata mau kata berkata alhamdulillah itu bagaimana ya. Tapi kadang yang penting jumlahnya banyak, ya. Kadang tidak memperhatikan tentang keberkahannya, ya. Contoh saja, ya. Mengingat namanya Mas Gayus, masih ingat Mas Gayus? Mas Gayus itu jadi pegawai pajak, Pak Bu, gajinya sekitar 16 juta, 16 juta 100 ribu per bulan. Tapi dia punya simpanan 26 miliar, ya. Yang kalau tuh gaji asli dia harus kerja kurang lebih 2000 bulan atau sekitar 160 tahun di kelompok itu orang dipangan akeh untuk 26 miliar. Jadi gaji dan hasil korupsinya banyak, hasil korupsi, ya. Jumlahnya banyak tapi tidak terbuka, ya. Itu baru 26 miliar. Ada yang cuma 300 triliun. Wah, gimana begitu? Pak Dadang, atau mantan Pak Dadang, sehingga nanti kalau begini, ini usaha disakminya. Kalau sehari sakmel das tahun 365 miliar. Ini baru korupsinya, katanya begitu. Kita nih mau pengen banget bu, banget sampai kan kayak mereka ngerokok, ya. Uang segitu paling yomong sepiring nasi segelas air, ya bu ya. Pun tekan mriki wedhus sepodo sampai nonton yang penting keberkahannya, ya. Terus kita lanjutkan. Maka ketika kamu mendapati bulan Ramadan, hendaklah kamu berpuasa, ya. Jadi puasa itu salah satu ibadah utama di bulan Ramadan, hukumnya wajib. Assalamualaikum, namanya berusaha nanti kalau ketemu lagi dengan bulan Ramadan, kita dengan
sebaik-baiknya. Ya, kalau diperan sebelum atau diucapkan dulu sehingga nanti ketika Ramadan kita dapat yang sebanyak-banyaknya. Yes. Terus kemudian yang ketiga yang baru saja berlalu kita adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, Nabi sabdakan min ayamin tidaklah disotoni al-sabu iha ahabun nawahi, bahwa amal soleh yang di antara itu lebih jelas dibanding dengan hari yang lainnya. Terus sahabat bertanya, ya, lah kalau diwajibkan saja bagaimana Nabi, ya, meskipun dibandingkan dengan jihad fisabilillah, maksudnya amal bulan Dzulhijjah di awal itu nilainya lebih tinggi dibanding dengan orang yang jihad di jalan Allah. Ya, ya. Kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, monggo kita berusaha untuk meningkatkan amal-amal kita. Ya, mulai dari yang sholat, baca, dan termasuk sholat, monggo ditingkatkan. Apa? Nah, itu lebih utama dibanding dengan hari yang lain tadi. Bahkan ada orang yang kemudian uangnya tidak cuma tanggal 10, ya, tanggal 9, tapi jangan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 tadi. Jangan berusaha untuk semakin banyak beramal. Dan kemudian kita ingat juga amal-amal kita yang nilainya tinggi di hadapan Allah itu akan memudahkan kita masuk ke dalam surga. Sekedar contoh Pak Bu, kenapa Pak Bu kok banyak orang yang pengen punya uang banyak seperti nopo Pak Bu? Pengen nonton di TikTok kan? Pengen nopo? Nah, nopo sebab apa ya? Sebab pengen pun ada di TikTok, pengen nopo kan gampang. Ya Bu ya. Aja nang Jakarta buat numpak bis, numpak pesawat. Nah, jadi kita kalau kita punya pahala yang banyak, ya tentu juga begitu, ya, akan menempati surga yang lebih tinggi. Sekedar contoh lagi, ya, kalau ada yang akan pergi Solo Jakarta, ya, apa tergantung duitnya, gitu. Di 1.000 numpak sepuluh belenjeng, gitu. Kalau uangnya 5 juta, naiknya pesawat kan 5 juta. Kita untung. Kalau kita punya banyak amal kebaikan, kita akan nampak di surga yang lebih tinggi tadi dan balik lagi. Makanya mumpung masih di dunia, monggo disemangati, ditingkatkan usaha kita dalam mencari pahala sebanyak-banyaknya. Kemudian yang keempat, waktu ijabah adalah di antara adzan dan iqamah. Nabi sabdakan doa itu banyak adzan. Doa-doa itu tidak akan tertolak di antara adzan dan qomat. Jadi kalau sama itu setelah dikumandangkan adzan terus kita sholat qobliyah, ya. Terus sambil menunggu iqamah kita boleh satu berdoa, mau silakan, ya. Yang kedua kita berzikir silakan, ya. Ada lagi zikir kita dan doa kita jangan mengganggu orang yang sedang sholat, ya. Yang lagi zikir monggo membantu orang silakan, tapi jangan mengganggu orang yang sedang sholat qobliyah tadi.
usahakan doanya sampaikan dengan setulus hati. Ya, Bapak Ibu, pertanyaannya, kalau dibandingkan antara doa dan zikir, gimana Pak? Baik mana? Ya, yang pertama Pak Ibu, bagi orang-orang yang dia menjadikan doanya sebagai ibadah, itu lebih baik. Ya. Tetapi kalau dia menjadikan doanya hanya sebatas permintaan, itu kurang lebih baik. Ya, sekali lagi kita mengingat, doa itu tidak sekedar permintaan, tapi wujud bentuk ibadah kepada Allah. Lah kalau kita menjalankan doa cuma permintaan, nanti kalau tidak diijabah akan jadi kecewa. Ya. Tetapi kalau menjalankan sebagai bentuk ibadah, ya, diijabahi, alhamdulillah. Tidak masalah, sudah ibadah. Allah sudah mengingat, ya, dari doa yang sekedar permintaan menjadi doa bermakna ibadah. Kemudian juga ada orang yang mereka bikin nggak berdoa. Kenapa? Karena dia sudah yakin kepada Allah dan yang Maha Alim dan Hakim. Ya, tidak perlu doa karena sudah yakin, percaya, tawakal, rindu kepada apa yang akan dilakukan pada dia, sehingga kemudian dia banyak istighfar. Itu apakah doa itu adalah suatu amal yang baik? Ya, kemudian yang kepada kita semuanya, kalau sudah Anda mohon dengan sangat lagi kalau ngendikan jangan keras-keras. Pakai boleh masuk dulu. Ya, itu ingat, gitu. Lagi kalau sudah Anda selesai, mohon untuk kantoran diperlahan, dipelankan saja. Ya. Kemudian ada peribasan. Yang peribasan namanya bukan adalah time as money. Ya. Waktu itu adalah uang, adalah barang yang berharga. Ya. Sehingga mari kita hargai. Contoh saja, kalau penjenengan kehilangan uang, kira-kira sedih apa susah? Nah, kalau kehilangan waktu, itu berarti belum sampai pada TMS money, gitu, ya. Jadi kalau kita keadaan itu keadaannya apa? Masa kita sumber juga. Artinya kalau waktu itu berlalu dan kita tidak dapat, namanya apa? Itu namanya kita rugi. Sehingga berlalunya waktu harus ada namanya kebaikan atau pahala. Pas logiknya, kemudian kita gunakan untuk banyak dan kebaikan. Ketika kita sedang duduk kemudian monggo, ya, sampai dengan apa, berpikir supaya waktu yang berlalu kemudian tidak hilang musnah. Contoh lagi, naik pesawat, naik bis, naik kereta, ke Jakarta maunya sampai 6 jam, 8 jam, ya, di kereta itu kan waktu yang hilang. Nah, maka kemudian digunakan untuk pikir dan sebagainya. Ya, termasuk juga kalau pas di rumah sakit pakai, kemudian nunggu antrian, ya, kemudian kita gunakan, ya, kalau yang lain tadi, ya. Kemudian dalam kata anak katakan al-rukan dapat, maksudnya waktu itu seperti emas, barang yang berharga, ya, yang kalau kita ibaratkan akan jadi suatu kita berusaha untuk semakin
menghargai waktu dengan cara waktu kita gunakan untuk berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ya, mulai dari ibadah ubudiyah, sholat, baca Quran, zikir dan sebagainya, sampai ibadah muamalah. Ya, daripada nganggur, yang umpamanya kita bantu tetangga yang sedang kerepotan, ya, atau yang lainnya. Sehingga nanti waktunya akan jadi baik. Yang terakhir dikatakan bahwa alokasai, ya, waktu seperti pedang, maksudnya kalau kita bisa menggunakan dengan baik, maka kita gunakan menggunakan dengan baik akan dapat membunuh musuh-musuh kita. Tetapi kalau nggak bisa membantu, itu artinya badan akan balik kepada kita. Sehingga lagi monggo digunakan waktu yang sebaik-baiknya. Jangan sampai dengan kita gunakan jadi celaka. Kemudian yang terakhir lagi, orang pintar merasa kurang waktu dan sebaliknya adalah orang yang merasa kelebihan waktu. Ya, makanya bahasa lagi, pintar tidak cuma kognitif, tapi juga yang lainnya. Ya, makanya monggo waktu yang disampaikan dua ruang itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita awali dari bangun tidur jam 2, jam 3, ya, kita bangun, terus kita tahajud, ya. Kemudian kalau Nabi sebelum subuh tidur dulu, ya, sebelum subuh itu Nabi tidur dulu. Jadi kalau Nabi Daud, Nabi itu tidurnya setengah malam, terus sholat sepertiga, dan tidur lagi seperempat malam itu Nabi Daud, gitu. Kemudian ketika sudah azan subuh, kita datang di untuk sholat subuh, ya, sebelumnya ada sholat fajar. Kemudian habis subuh, mohon maaf, ya, diusahakan jangan tidur, ya. Terus beraktivitas, monggo ngaji silakan. Kemudian mbak mau dan sebagainya, atau olahraga silakan. Yang penting jangan tidur sampai minimal itu terbitnya matahari itu minimal, ya, kalau bisa lebih siang lagi. Kemudian menjelang dan pada zuhur itu saat yang baik untuk kita tidur sampai asar. Tapi kalau bisa jangan 2 jam 3 jam, ya. Tidurnya tuh kalau yang ada kurang lebih setengah jam, ya, namanya tidur menurut, ya. Nabi sabdakan bahwa yang tidak tidur siang itu adalah setan. Ya, kenapa begitu? Ya, karena sekarang karena ada penelitian bahwa orang itu kalau pagi-pagi kerja itu sampai tengah hari itu sudah lelah, ya, maka perlu dulu minimal setengah jam. Bahkan di Jepang itu orang malah disuruh tidur, ya, habis setengah hari, kemudian makan suruh tidur setengah jam, ya, di kantor, ya, tapi amutan tinggi, ya. Kemudian apa bisa membubarkan lagi, naik lagi, kemudian kerja lagi, ya. Lah kalau tidak itu akan jadi berkurang, kinerja itu akan jadi berkurang, ya. Sehingga begitu, kalau bisa tidur siang, dibiasakan tidur siang, ya, meskipun kita tengah jam atau 2 jam, kita habis asar sampai isya usahakan tidak tidur, ya, usahakan. Kemudian habis baru kita boleh tidur untuk bab tidur, ya. Lah di cita-cita waktu tadi, monggo yang masih bekerja monggo bisa dilihat sebaik-baiknya. Ya, jangan monggo di kelompok yang lainnya yang positif, ya. Termasuk tadi kita punya namanya wirid, ya.
kita punya umpamanya bacaan sehari 1 juz monggo ya, istighfar 300 kalau itu monggo, sehingga kemudian nanti maka akan semakin berguna ya. Lah kalau kita tidak target hanya konten, nanti saya cuma apa? Cuma bengong saja ya, kemudian kadang kelihatan lawan tadi saya usahakan waktu yang itu digunakan dengan sebaik-baiknya dan semoga Bapak Ibu kita semuanya bisa menggunakan waktu kita seefektif mungkin untuk bisa mencapai capaian ibadah semaksimal mungkin dengan keikhlasan, dengan kemujahadan, dengan keistiqomahan sampai anak kita masing dalam keadaan husnul khotimah. Ini Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Akhir dengan majelis